Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Ramadan. NIM saya 19087296. Baiklah, dalam video ini saya akan mempresentasikan sebuah jurnal yaitu Faal, Paru, dan Olahraga. Fungsi paru-paru yang paling utama adalah untuk pertukaran gas, yaitu mengambil oksigen dari luar yang berguna untuk metabolisme pada dalam tubuh. Tidak hanya itu, paru-paru juga berfungsi untuk mengeluarkan karbon dioksida, hasil dari oksigen yang diolah di dalam tubuh menjadi karbon dioksida yang dikeluarkan ke luar tubuh. Selanjutnya, olahraga atau latihan fisik. Ini apabila kita lakukan secara teratur akan terjadi peningkatan kesegaran pada jasmani kita yang sangat optimal. Pada saat latihan terjadi kerjasama otot tubuh yang ditandai oleh perubahan kekuatan otot, tenaga lelah otot, kelentukan otot, dan kecepatan reaksi, ketangkasan, koordinasi gerak, dan daya tahan sistem koordinasi. Faal, paru, dan olahraga mempunyai hubungan yang timbal balik. Gangguan faal paru dapat mempengaruhi kemampuan olahraga. Sebaliknya, latihan fisik yang teratur atau olahraga meningkatkan faal paru. Selanjutnya, respirasi. Proses respirasi atau pernafasan terdiri dari 3 tahapan yang berlangsung, yaitu ventilasi, difusi, dan perfusi. Yang pertama yaitu ventilasi. Ventilasi adalah proses keluar dan masuknya udara ke dalam paru-paru. Pada proses ini, oksigen dari udara luar masuk ke dalam paru-paru melalui saluran pernafasan, yaitu saluran pernafasan atas, trakea, bronkus, dan cabang-cabangnya saat inspirasi. Selanjutnya, difusi. Pada proses difusi terjadi perpindahan oksigen dari zona respirasi, terutama dari alveoli ke dalam pembuluh darah. Proses difusi ini terjadi melewati dinding alveoli, ruang interstitial, endotel kapiler, plasma, dan dinding tritosit. Selanjutnya, perfusi. Perfusi adalah penyebaran darah yang sudah terorganisasi ke seluruh paru dan jaringan tubuh. Gangguan perfusi terjadi bila ada emboli pada pembuluh darah atau bila aliran darah menjadi lambat seperti pada dekompensasi cordis coviral. Selanjutnya, faal, paru, dan olahraga. Olahraga atau latihan fisik yang dilakukan secara teratur akan meningkatkan kerja otot, sehingga otot akan menjadi lebih kuat, termasuk otot pernapasan. Olahraga atau melakukan latihan fisik yang teratur bertujuan untuk meningkatkan kesegaran jasmani. Unsur yang paling penting pada kesegaran jasmani adalah daya tahan kardiorespirasi. Daya tahan kardiorespirasi adalah kesanggupan jantung dan paru-paru serta pembuluh darah untuk berfungsi secara optimal pada keadaan istirahat dan keadaan latihan untuk mengambil oksigen. Daya tahan kardiorespirasi dipengaruhi oleh berbagai faktor fisiologis. Faktor itu diantaranya yang pertama yaitu keturunan atau genetik. Dari penelitian diketahui bahwa 93,4 V62 max ditentukan oleh faktor genetik. Hal ini dapat diubah dengan melakukan latihan yang optimal. Yang kedua yaitu usia. Daya tahan kardiorespirasi meningkat dari masa kanak-kanak dan mencapai puncaknya pada usia 20-30 tahun. Sesudah usia ini, daya tahan kardiorespirasi akan menurun. Penurunan ini terjadi karena organ yang mengambil oksigen yaitu paru-paru mulai menurun fungsinya. Selain itu, organ yang mendistribusikan oksigen tersebut ke seluruh tubuh mulai menurun juga peningkatannya. Selanjutnya, yang ketiga yaitu jenis kelamin. Sampai usia pubertas, daya tahan kardiorespirasi antara anak perempuan dan anak laki-laki tidak berbeda. Tetapi setelah usia tersebut, pada perempuan nilainya lebih rendah 15,25% dari laki-laki. Perbedaan yang terjadi pada faktor jenis kelamin ini disebabkan antara lain oleh perbedaan kekuatan otot maksimal, luas permukaan tubuh, komposisi tubuh, kekuatan otot, jumlah hemoglobin, dan kapasitas paru. Selanjutnya yang keempat yaitu aktivitas fisik. Daya tahan kardiorespirasi akan menurun sebesar 17-27%
bila seseorang beristirahat di tempat tidur selama 3 minggu. Untuk mengukur daya tahan kardiorespirasi digunakan berbagai cara dan parameter. Pengukuran ambilan oksigen maksimal atau VG2 max merupakan parameter fisiologis yang sangat optimal dan objektif reproduksibel dan merupakan pemeriksaan standar untuk mengukur daya tahan kardiorespirasi. Selanjutnya yaitu ambilan oksigen maksimal atau VO2 max. Ambilan oksigen maksimal atau VO2 max adalah ambilan oksigen atau VO2 yang tetap atau berubah kurang dari 1 mili per menit per kilogram berat badan selama 30 detik atau lebih daripada perubahan beban kerja atau uji latihan yang meningkat. Peningkatan beban kerja akan diikuti dengan peningkatan ambilan oksigen secara linear. Keadaan ini berlangsung sampai pada tingkat maksimal, yaitu peningkatan beban kerja tidak lagi diikuti oleh peningkatan ambilan oksigen, dan pada saat itu pengambilan oksigen akan mendatar. Selanjutnya yaitu ambang anaerobik. Penilaian ambang anaerobik dapat dipakai sebagai salah satu protokol standar untuk memasukkan indikator penampilan fisik pada seseorang pada keadaan normal atau patologis. Parameter ini digunakan oleh beberapa pusat pulmonologi, kardiologi, dan kedokteran olahraga. Bila tubuh melakukan aktivitas fisik sampai maksimal, maka di dalam tubuh terjadi proses metabolisme aerobik dan anaerobik. Pada mulanya, proses metabolisme terjadi secara aerobik, tetapi bila aktivitas fisik tersebut meningkat, maka tubuh membutuhkan energi yang lebih besar. Selanjutnya yaitu pengaruh latihan pada faal paru. Ada beberapa pengaruhnya. Yang pertama yaitu tubuh mengatur frekuensi dan dalamnya pernafasan sedemikian rupa sehingga PO2, PCO2, dan pH darah tetap mendekati nilai normal pada keadaan istirahat dan waktu bila melakukan aktivitas fisik dalam berbagai tingkatan. Pengaruh yang kedua yaitu bila ada kerja otot, maka kebutuhan oksigen tubuh meningkat, terutama ambilan oksigen di otot-otot yang aktif. Yang ketiga yaitu ambilan oksigen atau VO dan ventilasi semenit atau VE meningkat secara proporsional satu sama lain membentuk garis linear selama uji latih. Yang keempat yaitu ventilasi semenit atau VE meningkat segera pada awal aktivitas otot, mencapai plateau dalam beberapa menit pada uji latih yang submaksimal, dan kemudian meningkat secara progresif selama uji latih maksimal. Dari materi tadi dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, pernafasan atau respirasi terdiri dari 3 tahapan, yaitu ventilasi, difusi, dan perfusi. Ini digunakan pada proses tersebut dapat mengurangi faal pernafasan. Yang kedua, olahraga atau latihan fisik akan meningkatkan daya tahan kardiorespirasi. Unsur-unsur yang mempengaruhi daya tahan kardiorespirasi antara lain yaitu faktor keturunan, usia, jenis kelamin, dan aktivitas fisik. Kesimpulan yang ketiga yaitu ambilan oksigen maksimal dan ambang anaerobik digunakan untuk menentukan tingkat kesegaran jasmani atau kebugaran jasmani. Selanjutnya yaitu nilai faal paru dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain oleh usia, jenis kelamin, dan latihan fisik. Kesimpulan selanjutnya yaitu faal paru mempunyai peran dalam meningkatkan hasil latihan fisik, dan sebaliknya latihan fisik juga akan mempengaruhi faal paru. Kesimpulan yang terakhir yaitu latihan atau olahraga yang teratur akan meningkatkan kemampuan pernafasan terutama pada saat tumbuh kembang, meningkatkan efisien kerja otot pernafasan, menambah aliran darah ke paru sehingga darah yang teroksigenasi lebih banyak, menyebabkan pernafasan lebih lambat dan lebih efisien, mengurangi laju penurunan faal paru. Sekian video dari saya, apabila ada yang salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.